Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini ya, setelah mengajar bahasa Arab live ya di Facebook saya ingin bercerita sahabat-sahabat tentang khutbah Jumat yang saya sampaikan tadi di Masjid Adzikri ya, di Desa Pada Asih, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sahabat-sahabat, tadi waktu saya khutbah Jumat, saya menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-10. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Yang artinya, dan demi sungguh kami telah menempatkan kalian di muka bumi dan kami jadikan di muka bumi ma'ayish ya, sumber penghidupan, bentuk jama dari ma'isyah. Qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Jadi ayat ini saya sampaikan sahabat-sahabat berkaitan dengan dampak ya dari mewabahnya atau pandemi COVID-19 ini ternyata juga bertambah pada perekonomian kita. Ada di antara saudara-saudara kita yang dirumahkan, ada yang mungkin dia berdagang, dagangannya nggak laku-laku sekarang ya, atau omsetnya berkurang, dan ini tentu menjadi masalah. Maka ayat tadi menjawab dan mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan menempatkan kita di muka bumi ini bukan unsur ketidaksengajaan sahabat-sahabat, tapi sengaja Allah menempatkan kita di muka bumi ini dan menjadikan di bumi ini apa? Sumber penghidupan. Artinya apa? Pasti kita bisa hidup. Walaupun dalam kondisi seperti apapun, Allah Subhanahu wa taala sudah membekali dengan sumber penghidupan ya. Akan tetapi tadi qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kita yang bersyukur. Nah, jadi tadi saya waktu khutbah Jumat memotivasi mereka para jamaah untuk memiliki keyakinan itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ma'ayish, sumber penghidupan itu, saya sampaikan juga pada khutbah Jumat tadi. Caranya ada dua. Ada yang yahtasib, dengan cara kita mencarinya ya, ada yang min haitsu la yahtasib, kita tidak perlu mencarinya. Yang yahtasib seperti apa? Ini digambarkan ya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih." Jadi kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum, pasti kalian akan diberikan rezeki, kama turzaqut tayru, sebagaimana seekor burung yang telah diberikan rezeki ya, taghdu khimasan ya, pergi dari sarangnya pagi-pagi dalam keadaan kosong perutnya, wa taruhu bitanan, dan kembali sudah dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Burung tadi bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal ya. Tawakal yang sebenarnya perpaduan antara di sana ada doa dan ada ikhtiar ya. Jadi apa ikhtiar burung itu? Keluar rumah ya, keluar sarangnya, dan akhirnya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula kita sahabat. Jadi untuk mendapatkan ma'ish tadi, ma'isyah tadi, keluar dari rumah kita ya, berusaha, berikhtiar ya. Apakah mau menjadi karyawan umpamanya ya, menjadi employee, bisa
kita bekerja pada orang lain, kemudian kita mendapatkan upah, itu bisa dilakukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah melakukan hal itu, sahabat. Ya, jadi sabda beliau, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Jadi Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali pasti pernah mengembala kambing. Ya, beliau ditanya oleh para sahabatnya, wa anta, dan engkau ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, aku juga pernah mengembalakan kambing penduduk Mekah dan mendapatkan upah dari itu. Nah, ini bisa. Atau menjadi profesional. Ya, maksudnya apa? Kita, masing-masing kita diberikan skill, kemampuan, ya. Dan dari skill dan kemampuan itu bisa digali, kemudian dikembangkan dan bisa menghasilkan uang. Bisa menjadi income bagi kita, ya. Dan hal ini seperti yang saya baca di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, disebutkan ternyata para nabi dan rasul selain mereka jadi nabi dan rasul, mereka juga ternyata punya profesi yang berbeda-beda, ya. Disebutkan Nabi Adam adalah innahu kana abdan harrasa, ya. Jadi Nabi Adam itu beliau adalah hamba yang suka menanam pohon. Artinya apa? Punya keahlian di bidang itu, ya. Kemudian ada Nabi Idris, ya, sebagai khayyatan. Innahu kana abdan khayyatan, sebagai tukang jahit, ya. Ada yang najjaran, tukang kayu dan lain sebagainya. Nah, masing-masing di antara kita juga mungkin punya keahlian dan itu bisa digali, dikembangkan sehingga bisa mendapatkan ma'isyah tadi, sumber penghidupan. Kemudian yang ketiga bisa juga jadi pedagang, ya. Dan ini juga sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul kasbi atyab, ya. Jadi usaha apa yang paling bagus? Beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi. Jadi pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, ya. Wa kullu bai'in mabrur, dan jual beli yang mabrur, seperti itu. Nah, jadi ini yang keempat. Atau yang ketiga. Yang keempat adalah yang saya jelaskan, kita bisa jadi investor, ya. Artinya kita punya harta yang tidak digunakan hari ini, kita simpan, ya, kita investasikan untuk digunakan di masa yang akan datang, ya, seperti itu. Ini juga seperti di dalam prinsip-prinsip syariah diantaranya, bahwa yang bisa kita investasikan ada seperti dengan apa? Dengan uang emas, ya, dinar, dengan logam mulia, atau ada istilah sukuk syariah, ada macam-macam, ya. Di perbankan syariah biasanya ada produk-produk untuk investasi, ya, yang akadnya syariah. Jadi itu, sahabat. Kemudian di khutbah Jumat tadi juga saya menjelaskan tentang cara yang kedua kita mendapatkan ma'isyah, yaitu dengan min haitsu la yahtasib. Kita tidak perlu mencarinya. Caranya gimana? Ya, jawabannya ada di surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar, ya, dan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Caranya apa? Ya bertakwa kepada Allah dengan cara bimtitsali awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya, wajtina binawahihi, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi itu, sahabat, yang saya sampaikan pada khutbah Jumat tadi, dan insya Allah mudah-mudahan para jamaah bisa termotivasi dan semakin yakin bahwasanya Allah sebagai selain zat yang wajib diibadahi, Allah juga adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, sehingga kita tidak gamang, tidak perlu takut menghadapi kesulitan yang dihadapi pasca pandemi COVID-19 ini. Insya Allah kita akan kembali hidup normal dan kembali seperti sedia kala. Itu, sahabat, cerita saya tadi tentang khutbah Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.